Motonya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak TVRI Sumatera Barat kasadonyo baka baki ini sanak mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sanang pulo abo hari kini Oscar menemani dun sanak kasadonyo selama 60 menit kamu kok di podcast sampai mau tanya orang awak di siko tampeknya dun sana. Dan di podcast sampai mota kini kita telah kehadiran seorang bintang tamu, seorang job dia sampai sama mau dia awak. Jadi seorang public speaker, praktisi komunikasi lah, asik. Langsung saya ikutnya di sana, Cindy. Selamat siang Cindy. Selamat siang Bang Oscar. Tapi nama kamu bukan Cindy kan sebenarnya kan? Iya benar, agak beda ya. Beda ternyata. Nggak agak lagi sih, emang beda Emang banget. beda, iya betul, bukan agak lagi, udah beda. Cindy, kaget saya. Namanya Cindy Oscar dah. Kok di Instagram Sabrina, nggak ada Cindy-Cindy-nya gitu. Tapi kenapa Cindy namanya? Sebenarnya Cindy itu nama kecil sih Bang. Oh, nama kecil? Iya, jadi kayak di rumah, lingkungan tetangga dan lain sebagainya itu manggilnya Cindy. Oh, Nah, gitu. dan emang tuh dipanggil Cindy dari kecil. Cuman di catatan akte kelahiran, di catatan sipil namanya itu Sabrina Fadilah Az-Zahra. Iya, Cindy dari Nggak mana? ada Cindy-Cindy-nya. Cindy dari mana? Nah, jadi kayak mama tuh pengen panggil Sabrina tapi kayak udah kebiasa manggil Cindy, nggak bisa ngubah jadi Sabrina lagi. Terus diatur di akte kelahiran gimana dong? Diubah lagi tuh gimana tuh? Ya Sabrina aja. Oh, Sabrina aja. Sabrina. Jadi kamu jujur deh, kamu Sabrina apa Cindy? Tergantung sih di sini lagi jadi siapa gitu. Tapi kita pakai Cindy aja ya. Iya, Cindy aja. Cindy aja ya. Karena memang orang-orang banyak kenal kamu Cindy. Betul. Sebagai Cindy. Nah, Cindy ini jadi seorang public speaker. Asik, asik public speaker. Segan juga nih ada Bang Oscar. Oh tidak, saya lebih segan nih. Tapi udah berapa lama nge-MC biasanya? Kalau nge-MC yang bener-bener ini ya maksudnya emang rutin gitu kayaknya dari 2022 sih Bang. Oh 2022. 2022. Oh berarti baru bukan baru udah lama ya? Iya, udah baru 4 sih. tahun ya? Baru 4 tahun berjalan. Sebelumnya udah coba juga? Sebelumnya ada tapi nggak yang fokus nge-MC gitu. Jadi biasanya kalau misalkan mulainya tuh dari kuliah juga kan. Jadi kalau misalkan kayak ada acara-acara kampus ada diminta jadi MC, moderator kayak gitu. Jadi tapi nggak yang langsung fokus di MC-nya, bukan. Oh nggak difokusin banget gitu ceritanya? Enggak. Jadi kayak emang tipikal yang seneng aja tampil di publik, nggak terlalu nervous gitu kan. Jadi sering lah diminta gitu buat tampil, tapi nggak fokus sebenarnya tadinya tuh di MC. Ya cuman disuruh sama dosen, Iya, boleh. Cindy jadi apa deh gitu. Jadi MC jadi moderator gitu. Oh dipanggil-panggil gitu aja. Tadinya kayak gitu. Terus setelah masuk gabung di media baru deh. Oh di media, baru difokuskan. Iya betul. Oke, tapi kan orang kan biasanya kan kalau nge-MC apalagi kan, aku aja dulu pada saat di radio awal-awal nervous. Iya kan? Nervous belajar di radio dulu kan agak-agak nervous, tapi ternyata tidak sesulit yang saya bayangkan ternyata kan. Gampang-gampang aja ternyata gitu kan. Asik lagi malah. Kalau kamu gimana dulu tuh? Kayaknya mirip-mirip sih Bang. Jadi pas awal-awal tuh memang ada rasa nervousnya dan mungkin semua orang tuh punya pengalaman buat pertama kali ya. Betul. Kalau pengalaman pertama kali itu memang ada rasa khawatir, takut salah lah, takut inilah itulah. Apalagi kalau misalkan kita di hadapan publik tuh kan kita merasanya kita diliatin orang nih gitu. Jadi ada nervousnya biasanya kayak gitu. Cuman lama kelamaan itu makin ngerti juga polanya gitu. Ternyata pun kalau misalkan kita ada salah ya, maksudnya bukan sengaja disalahin ya. Tapi kalau misalkan ada salah nyebut lah atau apa gitu, ternyata juga orang nggak sepeduli itu kan sebenarnya sama kita, yang membuat kita tuh malu tampil di depan publik misalnya gitu. Kayak gitu. Jadi itu sih. jadi kamu nervousnya hilang tersendiri aja berarti karena itu kan. Jadi kamu merasa kayak orang-orang ini orang baru nih gitu kan. Orang baru pasti cuma sehari doang kelihatnya gitu kan. Sama sih aku juga ngerasa sama Tapi juga. pentingnya persiapan juga nggak sih ya Bang ya? Iya betul juga. Karena biasanya kalau misalkan kita udah nyediain waktu buat persiapan dan lain-lain sebagainya itu biasanya lebih yakin aja sih buat tampil gitu. Oke. Nah karena biasanya kalau kamu persiapannya apa aja nih kalau dulu persiapannya kalau sebelum tampil lah. Kata dulu kan apa ya bahasanya kayak ridernya itu apa gitu kan? Apakah guling-guling dulu ridernya gitu atau gimana? Agak ekstrim ya.
Satu dulu mungkin kamu tendernya. Tapi Bang, by the way, aku kayaknya kalau di sekolah senam lantai itu paling minus sih. Sudah minus. Jadi nggak bisa. Jadi nggak mungkin itu. Nggak mungkin itu Ledera, nggak mungkin. Kita skip Ledera gitu. Kita skip gitu ya. Terus apa dong? Biasanya kalau misalkan untuk persiapan tampil acara tentunya pertama tahu dulu kita mau bahas apa gitu di acara tersebut, jadi udah tahu dapat gambarannya apa segala macam. Terus kalau misalkan posisinya tuh sebagai moderator, tentunya kita harus tahu juga kan dengan narasumber, baca profil narasumber, terus informasi yang berkaitan dan lain sebagainya juga sih. Oh, berarti dari kamu penunjang apa kamu nanti ya? Biasanya itu. Kayaknya kalau sebelum tampil mungkin lebih prepare aja sih, kayaknya dari look udah oke belum ya, gitu ngaca-ngaca aja palingnya. Oh gitu. Tapi biasanya kalau kamu nge-MC itu yang hal yang paling penting bagi kamu itu apa sih? Yang paling ibaratnya ini kamu tuh nggak boleh jelek gitu. Apa sih yang paling penting di kamu kalau pas lagi nge-MC gitu? Kalau keterampilan kah atau apakah gitu? Ya kalau nge-MC itu sebenarnya emang dia kayak kerjaan yang mungkin nggak terlalu kelihatan sama orang, tapi sangat dirasakan ya Bang ya. Betul sih. Maksudnya kalau misalkan kita nge-MC atau misalnya mandu acara dan lain sebagainya, mungkin ketika kita bener-bener aja orang lain nggak ngeh karena ya udah acaranya jalan aja, padahal tuh sebenarnya penuh effort juga kan. Iya, betul. Tapi ketika salah dikit gitu kan, orang pasti bakal notice tuh apa yang salahnya gitu. Cekik ke rumah ya. Iya. Jadi memang sebenarnya kalau MC sih aku bilangnya kayak keteraturan acara tuh hal yang sangat dijaga sih sebenarnya. Gimana supaya acara yang kita pandu itu memang benar-benar berjalan sesuai dengan rundown lah. Kemudian kalau misalkan ada revisi di tengah jalan dan lain sebagainya, ya tidak membuat kisruh lah ya ibaratnya kayak gitu. Ya kali kisruh nggak mungkin. Iya nggak kisruh sih, gimana kayak. Ya kali kisruh. Iya. Gitu. Oh ya ibaratnya nggak sesuai rundown lah ya. Emang pernah tidak sesuai rundown acaranya? Kalau yang nggak sesuai banget sih enggak, cuman kadang ada yang misalkan acaranya kita udah mulai nih, tapi ternyata kan karena misalnya kalau di MC nikah nih Bang, kalau misalnya MC nikah kan kita butuh spend waktu lebih dikit tuh. Nah jadi misalnya kita udah selesai nih, bakalan masuk ke sesinya Bapak Penghulu, tapi ternyata Bapak Penghulunya belum datang gitu. Nah, itu tuh. Itu dia tuh. Yang begitu-begitu tuh. Yang waktu-waktu ngarep ini kan? Iya. Iya, waktu ngarep. Nah, kamu biasa kalau waktu ngarep kayak begini, kamu isinya dengan apa? Biasanya ada dari misalnya kayak pengantin, ada diskusi-diskusi sama pihak keluarga, atau misalkan minta pihak keluarga nyampein kesan pesan, ataupun minta kayak nasihat jelang pernikahan buat calon pengantin misalnya gitu. Kayak diisi sama itu aja ya. Iya, jadi kayak kita tuh coba ke audiensnya aja sih. Lain. Begitupun sama corporate. Iya. Kalau corporate juga sama. Iya, tapi kalau corporate kan biasanya dia udah ada tim sendiri kan. Jadi kita kalau mandu acara biasanya lebih teratur lah ya. Oke. Ya, memang kalau di corporate sih lebih teratur karena ada tim protokolnya segala macamnya juga ada gitu kan. Ya kali telat nanti direksinya datang ya. Gitu. Tapi biasanya kalau kamu nyamannya gimana sih, di MC wedding kah atau di apa corporate biasanya? Sebenarnya memang kalau dari segi MC kan kalau kita bagi ranahnya kan ada formal, semi formal gitu betul. Ya. Ada yang non formal juga. Aku memang lebih cenderungnya tuh formal dan semi formal sih. Formal. Kalau non formal kayaknya biasanya tandem. Tandem biasanya. Iya, karena kurang lucu mungkin ya aku ya. Kenapa kamu tidak humoris ya? Iya, aku sepertinya gitu. Kalau sendiri kayaknya nggak bisa. Nggak terlalu bisa handle. Nggak bisa handle kamu sendirian. Emang kamu pernah MC non formal sendirian? Enggak pernah juga. Makanya kayak aku merasa kayak bukan kemampuan aku deh. Jadi biasanya kalau aku diminta non formal, minta tandem deh gitu. Tandem. Oh, minta kamu sendiri minta pasangan. Iya, biasanya kayak gitu. Request. Oke, request begitu. Paling kalau misalkan yang non formal sendiri apa ya, kayak MC ulang tahun yang masih enjoy aja nggak apa-apa. Oh, itu masih bisa lah ya, masih ada lah ya, gitu. Cuma kalau udah mulai rame nih audiensnya, kalau non formal sih kayaknya nggak dulu. Oh, oke. Karena agak berbeda-beda ya, apalagi audiensnya beda-beda ya. Iya, betul. Ya kalau kamu nanti nge-MC di acara stand up comedy, temennya nggak lucu nanti gitu kan. Gitu kan. Apa MC-nya nih katanya nih gitu. Ntar selesai kamu nanti di atas. Iya, makanya. Tapi kamu dari sebanyak job yang kamu dapetin, itu ada nggak sih ibaratnya request yang aneh-aneh dari klien-klien, baik itu di MC wedding maupun di MC corporate, itu biasanya ada yang aneh-aneh nggak sih? Sejauh ini sih aman-aman aja. Masih aman-aman aja ya gitu.
Oh, oke. Nggak ada disuruh ritual gitu kayak apa? Mbak sebelum apa mandi wajib ya atau gimana? Iya, Mbak sebelum itu mandi bunga 7 rupa gitu Iya, katanya. rada-rada gitu. ya. Iya, rada-rada nih. Aman sih, aman sih. Aman Selama semua. ini aman aja. Aman aja ya berarti ya. Berarti nggak ada request-request yang aneh-aneh gitu apa segala macam. Oh, oke. Oke, Cindy, ini kita nonton bareng ya bagaimana kamu melakukan VO nih videonya. Oke. VO dari salah satu event. Nah, berikut visualisasinya untuk Anda di sana. Ekonomi kreatif adalah cerminan semangat Indonesia. Ruang di mana ide bertemu inovasi dan imajinasi menjadi karya yang bernilai. Di setiap sudut negeri, kreativitas tumbuh. Dari karya seni, kuliner, fashion, hingga teknologi digital. Semua bergerak membawa energi baru bagi bangsa. Ekraf bukan sekadar industri, ia adalah gerakan yang memberdayakan, membuka lapangan kerja, dan menghubungkan potensi lokal dengan pasar global. Dengan kolaborasi, inovasi, dan semangat yang tak pernah padam, ekonomi kreatif Indonesia terus melangkah maju, membangun masa depan yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Inilah kekuatan baru Indonesia. Dengan ekonomi kreatif sebagai new engine of growth, kita terus membangun negeri. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Nah, kemudian tadi ada di sana VO ya, voice over dari Cindy atau Sabrina gitu. Ya walaupun berbeda namanya tetap orang yang sama gitu. Yang hadir sama aja. Yang hadir kok. sama aja orangnya gitu. Dan itu VO-nya dalam ajang apa tuh kemarin tuh? Ikraf ya? Itu ya Kemenparekraf. Jadi ada event lomba di situ tuh yang bahas terkait dengan voice over juga. Jadi dia disediakannya tuh ada yang dari corporate, kemudian ada yang smile voice-nya juga. Ya. Jadi ada beberapa sih Oh, bentuknya. gitu. Kamu milihnya tuh yang corporate-nya ya Iya, tadi. heeh. Yang corporate-nya. Iya, Berarti itu untuk dilombakan. Tadinya ya. Tadinya iya. Oh, dan Jadi- hasilnya gimana tuh? Hasilnya ya segitu. Ya sudah, tidak usah kita bahas lah ya. Iya. Ya, kita bahas lah ya. Nah, sekarang gimana nih sejauh ini job-job MC kamu gimana tuh? Apakah ada perkembangan kah atau gimana kah gitu? Aku tahu semakin ramai nih yang jadiin kamu MC-nya atau gimana gitu. Ya alhamdulillah sih Bang, sejauh ini kalau untuk MC ya ada perkembangan juga lah. Terutama MC wedding ya, karena mungkin kayaknya tiap-tiap tahun nggak ada orang yang nggak wedding ya. Ya, pasti ada dong Iya, yang nggak wedding. Makanya jadi kayak kalau di wedding tuh biasanya cepat banget dari relasi gitu. Jadi misalnya kayak kakaknya yang kita MC-in, Iya. terus nanti besok adeknya lagi. Oh, besok adeknya lagi. Iya, misalnya ada kayak gitu juga. Jadi dinasti MC kamu ada. Turun temurun. Kamu MC kayak warisan tadi. Dia warisan ke adeknya, terus ke adeknya lagi Iya, gitu. soalnya kan biasanya pasti dari kenalan-kenalan ya paling betul. banyaknya. Betul. Nah, kadang kalau corporate gimana? Kalau di corporate kan beda tuh antara corporate sama wedding tuh biasanya. Iya, betul. Lebih nyaman di mana sih corporate atau wedding? Kalau aku sih sebenarnya lebih di corporate sih. Oh, justru corporate, bukan Iya. wedding. Heeh. Karena ya tadi kalau misalkan di corporate biasanya udah ada pakemnya yang Ya kita terima Kita baca udah aja. tinggal ini aja Tinggal lah ya. improve dari kita aja ya. gitu. Kalau wedding kayaknya agak banyak ininya sih. Gak banyak improve-nya. Ya banyak catatannya lah ya. Betul lagi. Apalagi Sebagai yang berkecimpung iya lagi. juga gitu. Kalau ya, yang di Bang, ya. wedding tuh biasanya tuh ada tuh, Dek tambahin nama ini satu deh. Tolong deh gitu kan. Nama ini datu ini. Pasti udah begitu kan? Tahu aja lagi. Penambahan nama ini, Bu. Saya udah dapat nama nih, Bu. Gak bisa, Bu gitu. Udah sebut aja lah katanya. Astaga gitu. Ya sudahlah. Alhamdulillahnya ibunya ngasih 50.000 kok tadi. Ibu tambah lagi Bu, satu Tambah lagi. Tapi kamu juga ngalamin juga tuh biasa ada penambahan nama Ada gitu. sih, ada. Itu di wedding yang paling sering begitu ya? Iya, karena biasanya kalau misalkan korporat kan biasanya kita satu pintu aja ya Bang. Jadi kayak betul. sebagai MC itu kita emang menerima dari tim aja gitu. Iya. Tapi kalau misalkan di wedding kadang kayak semua pihak keluarga ingin berkontribusi dalam acara tersebut. Itu maksudnya tuh mereka tuh inisiatifnya bagus loh. Iya. Gitu. Inisiatifnya bagus gitu. Bener. Antusias loh mereka itu. Bener sih, tapi Usahin, Bu.
Tapi itulah ya suka duka jadi MC ya. Tapi Iya, kalau menurut kamu ada nggak sih suka duka jadi MC itu dari awal mulai berkecimpung di dunia MC sampai sekarang tuh ada nggak sih suka dukanya seperti apa? Tentunya kayaknya semua kerjaan pasti ada suka dukanya. Jadi itu sebenarnya tadi kayak yang aku ceritain tadi tuh awal mulanya aku nggak fokus di MC aja nih. Jadi kayak tadinya mulai dari kecil lah ya kayaknya emang suka tampil di depan publik, tapi nggak tahu bahwasanya yang disuka tuh adalah mandu acara misalnya kayak gitu tuh. Terus di waktu SMA juga sempat masuk ada ekstrakurikuler namanya tuh karya ilmiah remaja jurnalistik. Jadi kayak gabungan dari nulis-nulis artikel, makalah sama ada jurnalistiknya juga. Jadi sebenarnya tadinya tuh aku lebih fokusnya ke jurnalistiknya justru. Nulis berita gitu-gitu. Interview kayak gitu-gitu kan tadi awalnya tuh di situ justru. Nah kemudian barulah berkembang join ke media awalnya emang di jurnalis lapangan juga. Waktu itu masih kuliah sih 2019 lah. Nah setelah itu baru gabung di media satu lagi. Nah TV terus baru jadi presenter. Berarti pernah menjadi presenter juga. Masih aktif berarti sampai sekarang menjadi presenter? Enggak aktif lagi. Udah nggak aktif lagi, kenapa? Karena jadwalnya ya? Karena terlalu banyak yang di MC daripada apa? Iya, pasti ya dong. Enggak juga. Enggak juga sih, gitu kan. Ya kali kita bongkar. Ada cemas ya kayaknya dari Oscar ini ya. Aduh mohon maaf ya sih dia. Aduh mohon maaf penuh tekanan gitu di sini. Ini kayak pressure gitu. Tapi kalau sejauh ini kamu jadi MC pun atau jadi public speaker atau jadi moderator itu seneng-seneng aja ya gitu ya? Seneng-seneng aja. Seneng aja ya? Asik-asik aja ya? Asik-asik aja. Asik-asik aja. Kayak ibaratnya gitu merasa kayak ada orang salah satunya contohnya seperti saya. Awal-awal kayak MC itu kayak ini orang ini ngapain ngeliat saya semua gitu kan. Aku ngerasa kayak gitu. Jadi semua mata tuh memandang ke aku gitu kan. Dalam hati kulihat salah saya apa sama kalian? Utang saya ada berapa sama kalian? Ya betul. Gitu. Tapi kalau kamu gimana sampai sekarang? Kalau nervous sih kayaknya pasti semua orang pasti mengalami. Bahkan tuh kalau misalkan udah sering tampil pun untuk tampil lagi juga misalnya kayak ya hari ini gitu ya kayak mulai lagi tuh pas awal-awal ya ada nervousnya juga pasti gitu kan. Cuman memang kalau misalkan untuk tampil di hadapan publik karena udah suka kali ya dari kecil gitu jadi nggak terlalu yang ini banget sih. Cuman paling-paling takut salah ngomong gitu ya. Kalau misalkan betul lagi. Betul lagi. Aku juga kepikiran tuh kayak jangan sampai sekarang pun aku masih takut nih salah ngomong nih. Walaupun di podcast sekarang kalau salah ngomong, salah penyampaian masih takut banget gitu. Salah penyampaian atau kadang bisa tanpa sadar ternyata nyinggung lawan bicara kita gitu ya Bang ya. Jadi kayak betul banget. Gitu. Betul banget. Gitu sih. Biasanya sih kalau misalkan kayak udah berasa gitu kayak tek gitu. Seperti saya salah ngomong nih tadi. Iya kan. Jadi mood itu udah hilang gak sih? Bener gak sih? Semangat banget lagi Bang. Bener kan? Moodnya udah hilang kayak ya, sepertinya aku tidak pantas berada di sini. Aku pernah tahu Bang. Jadi yang kayak aku waktu itu sempat nge-MC acara lomba gitu. Jadi ada lambang-lambang gitu loh Bang. Terus ada lambang delta. Oh iya lambang delta. Aku kayak nggak ngeh gitu. Aku bilangnya kayak segitiga. Astaga. Terus kayak maaf maksud saya delta, tapi di belakang kayak sumpah lu kayak bodoh banget di publik gitu. Aduh. Sumpah lah itu nggak kebayang deh gimana rasa. Malunya ya maksudnya Allah kayak, gitu. Mau turun aja deh sekarang. Iya kayak Mbak ini saya tutup aja ya acaranya ya gitu. Pernah kan pasti kan. Ya semua public speaker praktisi komunikasi pasti sering begitu sih. Kayaknya nggak ada yang langsung mulus gitu aja jalannya, nggak juga. Iya betul sekali. Pasti ada. Ya salah satunya kayak apa tadi ya contohnya kan salah padahal itu kata-katanya harusnya delta gitu. Itu acara perlombaan apa itu? Waktu itu lomba apa ya? Kayak lomba sains gitu deh. Lomba sains lagi kan? Iya, jadi kayak aku nggak ngeh gitu kan sama lambangnya terus aku kayak maksud saya. Itu pas itu dikoreksinya gimana tuh? Aku aja yang kamu aja koreksi. Aku aja yang ngeh gitu. Oke. Berarti kamu harusnya mau perbaiki berarti. Iya. Mantap. Tapi kan di satu sisi kayak nggak ngerti nih orang gitu. Iya kayak. Jadi kesannya kayak gitu kan. Kayak kita berasa diremehkan gitu.
Aduh, astaga. Itulah kalau misalkan teman-teman mungkin kalau menjadi MC ya, mungkin agak lebih teliti lagi aja Betul. gitu. Kalau salah satu atau dua ya minor lah mudah-mudahan ya. Itu masih aman lah sih. ya. Jadi kalau usaha major ya udahlah Iya. habis kalian gitu kan gitu. Blunder gitu ya. Tiba-tiba blunder. Blunder. Gak dipakai lagi nih MC nih. Terus sekarang kamu masih ada belajar nggak sih kayak ibaratnya peningkatan cara untuk jadi MC lebih ke apa lagi atau gimana, atau lebih menjadi belajar jadi public speaker yang benar-benar ada nggak sih? Masih aja sih. Masih. Karena kayaknya semua kemampuan tuh kayaknya nggak bakalan bisa nge-stuck sampai di situ aja kita ya. Betul Jadi lagi. aku masih ada juga sih. Kemarin juga ada ikut kelas public speaking juga pelatihan. Padahal udah lama loh kamu ikut public speaking. Iya ya? masih juga Masih sih. ikut ya? Iya masih ada juga. Emang apa yang kurang dari diri kamu merasakan? Sebenarnya kalau misalkan untuk variasinya aja sih, mungkin oke. ya. Jadi kayak yang tadi deh, kalau non formal aku kayaknya masih belum gitu. Oh, Jadi aku gitu. kayak masih pengen explore juga. Gitu. Belajar jadi stand up comedian deh coba. Enggak. buat skrip untuk stand up comedian. biar kamu bisa gitu ya. Iya. langsung ikut kompetisi kamu. Stand up comedian kompetisi, astaga, terlalu cepat ya. Iya, gitu. kayak berbeda juga ya. Tapi kamu ada pengen belajar untuk yang non formal berarti ya? Ada pengen belajar tapi ya? kayaknya non formal emang sekedar buat dipelajarin gitu-gitu aja sih. Kalau buat yang di improve diinin banget sih kayaknya enggak deh. It's not me banget Iya lah ya. kayaknya bukan ya. Iya. Nah, orang juga nontonnya nanti krik-krik juga ya. Iya, krik-krik ya. Garing turun gitu ya. Gitu. Aduh, tapi pernah gak sih kamu di ibaratnya pada saat MC nih itu diteriakin dari bawah gitu, gimana, pernah gak sih? Alhamdulillah nggak pernah sih bang. Serius? Alhamdulillah enggak sih kalau kayak gitu ya. Iya, alhamdulillah ya gitu. Sama sih aku juga beberapa kali ikutin job atau gimana, alhamdulillah belum ada sih. Iya, jangan sampai lah ya bang. Iya, jangan sampai lah. ya. Jangan sampai lah, Gitu ya Allah gitu kan. Jangan sampai lah. Apalagi ada yang MC yang viral akhir-akhir ini. Iya betul. Aduh ya Allah, itu kasian banget. Iya kan, maksudnya Iya, aduh astaga. aku sebagai MC juga, maksudnya di satu sisi bukan membela ya, cuma Iya. kayak di satu sisi kadang ada merasanya ya kita berusaha mungkin tujuannya tuh mungkin berusaha untuk Netral. meluruskan, Iya, berusaha meluruskan. ini, cuma Iya. caranya mungkin tidak tepat pada saat itu. Iya, misalnya betul kayak sekali. gitu. Aduh, gregetan semua. Gregetan. Jadi ini kan gitu. Iya, kan sama-sama praktisi ya. Iya, betul. Sama praktisi yang melihat MC, apalagi yang kena rujak itu kan yang MC cewek ya, bukan MC cowok. MC cowok mah dia adalah emas gitu. Iya kan. Yang MC cewek kan, dan dia mungkin niatnya pada saat itu hanya ingin meluruskan. Iya. Niatnya begitu. Cuman ya karena konteksnya itu lebih mencondongkan untuk ibarat ya juga sih kayak ada sedikit gitu kan, memihak atau gimana. Ya baik lagi sih, ya gitulah pokoknya gitu kan, sayang banget aja gitu kan, sayang banget Yang aja penting gitu. itu sih. Cuman apa aja sih, apesnya aja sih kalau menurut Iya. aku sih, dia apes aja sih. Gitu. Soalnya juga pasti udah bagus kan, makanya bisa nge-MC di acara itu. Iya, betul gitu. Karena kayak acara bergengsi di kelasnya gitu Iya ya. betul. Atau mungkin bisa jadi nih dia mungkin terlalu over percaya diri Atau mungkin. over improvisasi gitu, Iya, bisa over juga improvisasi sih. juga gitu kan. Terus juga over pede juga mungkin Iya, atau betul. gimana. Nah, kita nggak tahu lah ya di balik layarnya seperti apa gitu. Tapi kamu sempat juga nggak sih ibaratnya sudah di satu momen gitu nge-MC gitu jadi over pede gitu, terlalu pokoknya over deh Kayaknya semuanya aku gitu. Justru kebalikannya deh. Oh, kebalikannya? Iya, maksudnya kayak setiap aku tampil tuh justru aku lebih berpikir aman nggak ya kayak gitu. Oh, Jadi gitu. bakalan lancar nggak ya? Justru itu sih. Ya, Jadi kamu selalu berpikir merasanya- terus ya? Iya, merasanya kayak justru berhati-hati gitu. Nggak berani tuh kayak over border gitu, nggak berani ya? Enggak sih. Cross border tuh nggak berani banget berarti ya? Enggak sih ya. Wah, kamu berarti MC yang baik-baik ya? MC yang baik-baik kamu, baik yang budiman ternyata. Makanya tadi bang balik lagi susah buat di non formal karena non Iya. formal banyak improvisasinya. Iya. Aku khawatir. Cross border orangnya. itu is emas gitu kan. Iya. Oke, Cindy, kita istirahat sejenak kan. Jadi di sana tetap bersama kita di Bukit Sampai Bota. Mau tanya orang awak di Siko tampaknya. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya.
Kembali lagi di sana bersama kita di podcast sampai Motanya orang awak di Siko tampilnya di sana. Dan di sana pun bisa menonton kita di seluruh media sosial TVRI Sumatera Barat. Itu ada di YouTube, TikTok, Facebook, sama di Instagram. Nah, Instagram kami juga ada di sana. Di sana pun bisa meninggalkan live chat atau meninggalkan pertanyaan-pertanyaan untuk bintang tamu kita. Jadi mau menanyakan sesuatu atau menanyakan hal apapun itu boleh bebas di situ. Asalkan jangan mengandung sara atau menyinggung ras orang lain lah gitu kan. Yang negatif janganlah gitu kan. Nah, oke, Cindy. Iya bang. Ya, ini masih menyangkut MC juga sih, karena kan akhir-akhir ini kan MC sedang viral-viralnya ya. Aduh, Betul. sedang viral-viralnya ya. Iya Ya, lagi. padahal itu sebenarnya salah pengucapan kata sih. Dan itu pun kurasa MC-nya nggak sadar juga. Iya, Sepertinya Iya, seperti sepertinya. itu. Kita sebagai praktisi komunikasi juga Sama-sama mendukung merasakannya dong, ya. iya, sama-sama menjadi yang netral dong di sana kan gitu. Cuman ya disayangkan aja gitu. Yang MC cowoknya tuh bagus, dia adalah Mas. Gitu. Tapi sejauh ini kamu menjadi MC, itu sekarang kan udah belajar nih untuk non formal. Sedikit-sedikit udah belajar tuh cara ngejokes sudah belajar dong berarti. Belajar sih, cuman kayaknya masih Benar. ya kalau non formal harap jangan minta aku sendiri. Jangan dikontak ya dulu ya. Jangan dikontak Jangan kontak dulu kalau sendiri ya gitu. Iya. Justru berdua gitu. Iya, biasanya sih berdua. Emang kalau biasanya kalau berdua kamu apa? Apakah di sana terpancing kreativitas kamu tuh gimana tuh? Betul. Jadi kalau misalkan berdua tuh aku biasanya kayak lebih dapat ide gitu loh bang buat komunikasi gitu. Tapi kalau oke. misalkan sendiri tuh kurang gitu buat improve sendiri aku. Oh, berarti harus pancing ya, Iya. gitu kan? Dia pancing gitu, Betul. baru bisa ikutan juga ngejokes nih biasanya. Nah iya gitu. biasanya kayak gitu sih. Oh, Karena kalau oke, sendirinya oke. aslinya kaku juga sih maksudnya. Oh, aslinya kaku Iya, gitu. nggak segitunya. Nggak segitu. Nggak segitunya yang terlihat ya. Tidak, saya tidak friendly seperti Tidak, itu, iya, nggak juga. tidak sesantai itu sebenarnya. Tidak sesantai itu Asli, sebenarnya, iya, iya. betul. Oh, oke. Berarti kamu orangnya benar-benar apa ya? Berarti terjadwal lah. Ini Iya. schedule-nya hari ini ngapain aja. Iya, termasuk kayak begitu. gitu sih bang. Oh iya. Iya. Wih, oke. Justru dulu tuh aku tuh kayak kalau tes MBTI aku Aha. introvert justru. Oh, justru introvert. Kelihatan nggak? Tidak, tadi tidak. Tidak. Tapi mungkin karena kebiasaan kerja di publik, Aha. terus ketemu orang baru dan lain sebagainya, akhirnya ya membaur aja. Setelah 4 tahun berubah jadi E ya dia. Iya, berapa tahun dan benar. Dan benar jadi E jadi. Sekarang MBTI saya adalah extrovert. Extrovert ya. Tidak E, tidak A ya. Tapi E dah. Astaga. Tapi iya, kalau aku walaupun masih berkecimpung di dunia extrovert bisa dibilang, kemarin terakhir tes masih I, iya. I, gitu. Jadi yang E-nya itu ya itu menyesuaikan lah nanti Iya, gimananya, betul. menyesuaikan gimana situasinya, situasional. Nah, kalau kamu ada juga nggak sih di momen kamu menyesuaikan gitu kan, ibaratkan energi kamu kan lagi habis-habisnya nih, gitu kan? Apalagi kamu juga pernah dong MC yang stripping gitu banyak gitu, Iya, pasti juga pernah kan? pernah lah. Itu kan energi kan habis ya. Betul. Itu kamu ngapain tuh biasanya kalau energi habis begitu? Biasanya aku berdiam diri. Berdiam diri, meratapi, merenung iya, gitu. Jadi kalau misalkan buat teman-teman yang mungkin kenal aku in real life gitu ya, mungkin aku kelihatannya aktif dan lain sebagainya, memang betul. Tapi kalau misalkan kayak kerjaan MC udah beberapa jam misalnya, atau misalkan kayak dialog udah cukup lama gitu kan, nanti aku bakalan nge-charge energi dengan diam aja. Diam aja. Diam main media sosial, atau kadang aku suka baca juga sih. Oh, baca artikel atau apa gitu. Iya, baca novel juga sih. Baca novel juga ya. Iya, betul. Berarti walaupun diajak ngobrol sama orang lain pun sama sepenting apapun obrolannya gimana enggak dong? juga sih, enggak. Ya kan? Kira mbak, ini udah mulainya nih mbak. Udah saya diam. Lagi ngecar energi, nggak bisa diganggu. Gak bisa ganggu, nanti deh undur aja acaranya gitu kan. Saya lagi ngecat energi gitu kan. Enggak juga. Cuman maksudnya kalau misalkan orang ekstrovert yang bener-bener ini kan mungkin kayaknya ekstrovert aku cuma 51%. Iya. Jadi 49 ya. tetap introvert.
Jadi biasa kalau abis acara atau apa segala macam tuh lebih seringnya berdiam diri sendiri gitu. Matung gitu nggak mungkin ya? Males ngomong Males sih. ngomong, iya, betul. Jadi kalau bagi teman-teman yang ketemu aku lagi di versi diem itu bukan karena jutek atau marah, bukan, Iya. tapi karena ngisi energi aja. Iya, tolong mengerti kami ya. Iya. Jangan kami aja mengerti kalian ya. Capek kami ngertiin kalian terus kan. Terus berarti cara kamu menyendiri, tidak ngobrol lah ya gitu. Ya, biasanya tidak kayak ya gitu ngobrol lah sama orang lain ya. Tapi biasanya itu kamu dalam sehari itu ada berapa jam biasanya tuh kayak MC? Kalau nge-MC biasanya cuma 2. Cuma 2. Oh, Aku itu nggak- pagi sama sore? Iya, kadang ada. Pagi sama sore gitu. Lebih dari itu nggak sanggup kamu? Biasanya nggak aku ambil sih kalau kalau lebih. iya. Ya maksudnya kecuali emang dia tuh cuman di 2 tempat ya, maksudnya ya Bang ya. 2 tempat. Kalau di satu tempat yang sama? Kalau di satu tempat yang sama sih aman-aman Boleh aja. mas saya Iya. malam-malam lah ya kan. Kalau di satu tempat yang sama sih masih aman-aman aja. Masih aman gitu kan. Tapi di momen tersulit kamu mungkin ada nggak sih di momen tersulitnya pada saat nge-MC kah atau gimana gitu? Kayaknya yang merasa kayak aduh ini berat banget nih rasanya pembahasannya atau gimana gitu. Sebenarnya kalau yang terlalu sulit gitu nggak ada sih. Nggak ada Maksudnya ya? selama masih persiapan ada spend waktu yang cukup kayaknya bisa lah gitu. Bisa lah ya gitu. Bisa dibarengin lah ya. Iya, karena aku Bisa tipikal diikutin. orangnya emang termasuk yang persiapan. Tapi emang kalau misalkan mendadak, misalnya kayak dikontak sekarang, terus acaranya setengah jam lagi nih, memang aku tipikal orangnya sedikit keteteran. Cuman makin lama tuh waktu makin bisa lah gitu mengatasinya. Wih keren. Karena kalau aku mungkin nggak bisa sih. Karena apa gitu kan kayak sabar bro, saya baca dulu nih apa nih, Iya, gitu kan. Sabar bro, ini apa ini? Iya gitu kan. betul. Jadi kayak emang kita butuh waktu kan Bang. Iya, betul, Kalau betul, nggak tahu betul. informasi apa sama sekali mau ngobrolin apa Iya mau gitu ya. bahasin apa gitu kan. Ya kali bahasa hormus sama di bintang tamu kan atau gimana gitu kan. Ya setidaknya ya ada spend betul kayak kamu tadi bilang kayak 30 menit atau apa gitu kita belajar gitu kan. Ya kali nggak dipelajari nih orang nih Ya, ngapain tapi gitu kalau kan. buru-buru gitu aku yang tipikal orangnya enggak terlalu ini sih. Nggak terlalu itu ya, nggak terima. Terlalu, iya. Nggak terima ya gitu. Emang berarti kamu prepare itu is number one ya? Iya, aku prepare banget Preparation sih. itu number one iya, ya? betul. Khawatir juga gokil. soalnya. Agak OCD kamu mungkin ya? Entah lah ya. Agak OCD ya. OCD mungkin di jadwal atau kata-kata kali ya. Nah iya sih, tapi kayaknya iya. Tapi kalau jadwal juga emang sih. Makanya aku kayaknya kalau di media tuh dulu cukup suka gitu, misalnya buat ke lapangan dan lain sebagainya macamnya. Tapi di satu sisi aku merasa ada pressure-nya juga kalau mendadak. Karena kan sebenarnya memang kerjanya media emang mendadak, Emang mendadak gitu, gitu kan, emang gitu. Cuman ada berasa pressure-nya tuh karena hal itu aja. Oh, karena hal itu aja, yang mendadak gitu aja ya. Oh, oke. Kalau aku justru yang terkadang menulis naskah tuh dulu tuh. Oh. Pusing saya nulis naskah tuh dulu tuh. Oh iya kan? Iya. Agak pusing aku nulis naskah sebenarnya. Agak pusing. Cuma lambat laun diajarin. Oh, gini ternyata emang benar gitu. Jadi ternyata tidak sulit ternyata. Ya walaupun sampai sekarang masih merasa sulit. Iya, betul. Berarti, nah bisa nggak sih kamu jelasin preparation kamu tuh biasanya dalam sehari itu memang kamu jadwalin itu seperti apa gitu? Oke, kalau misalnya buat prepare-nya aku biasanya cari informasi dulu sih yang pastinya. Misalnya mau bahas topik apa, atau mau ketemu siapa, harus tahu Iya. background orangnya lah kan, maksudnya gitu. Iya. Apalagi kalau misalkan kita sebagai host, mungkin kalau narasumber lumayan nyaman lah ya, jadi tinggal Iya. jawab-jawab aja. Tapi kalau Betul. sebagai host aku merasakan nggak bisa tuh gitu. Nggak bisa ya, harus ada cue card atau apa gitu. Iya, setidaknya kita mesti tahu banget lah gitu, yang lawan bicara kita tuh seperti apa kayak gitu. Oh gitu. Terus ya catat poin-poin pentingnya, terus ya ulang-ulang lagi gitu. Ulang-ulang lagi gitu aja. Aku biasa kayak gitu sih. Oh, oke. Berarti prepare-nya ya memang untuk kita nggak kehabisan bahan jadinya. Iya betul. Karena aku khawatir banget Bang kalau misalkan kehabisan bahan, jujur. Khawatirnya seperti apa tuh? Nah, maksudnya kalau misalkan kayak moderator atau misalkan podcast kayak gini ya, Iya. kan durasinya lumayan ya sebenarnya gitu. Jadi sih, lumayan sih, iya gitu sih, kan. lumayan sih, Sebenarnya gitu. kalau misalkan udah sering ya mungkin ya biasa aja. Biasa kayak aja. Buset, terima kasih. Gitu kan. Ya tapi kan kalau misalkan tapi aku memang mewanti-wanti itu sih gitu. Saya kayak takutnya kehabisan topik dan lain sebagainya. Jadi memang
mesti tahu lah informasinya gitu. Ini orang ngapain aja yang kira-kira gitu bisa kan. kita gali kan, enggak jangan nol gitu di hadapannya. Ya kali nol, Iya, mungkin makanya. Ya makanya. Ya kali nol gitu. Makanya aku kurang bisa buru-buru itu salah satunya sih. Gitu. Dan itu sifat kamu seperti memang sudah ada dari dulu berarti ya? Atau karena suatu hal akhirnya kamu membuat oke, aku harus prepare nih mulai dari sekarang gitu? Atau memang dari dulu udah prepare juga orangnya? Justru sekarang tuh menurun banget. Wah, gimana ceritanya menurun? Iya, maksudnya justru dulu waktu sekolah tuh aku orangnya perfeksionis parah. Perfeksionis parah? Iya, perfeksionis Kan parah. OCD kamu nih Mas ini. Tapi semenjak aku merasa bahwa kuliah tuh kan mulai fleksibel ya. Iya, betul. Jadwal kita atur sendiri. Kalau kamu telat kuliah ya telat sendiri, dosen juga nggak bakalan urus. Tapi kalau misalnya sama Iya. guru kan, guru tuh masih yang negur Negur, gitu iya. ya. Jadi semenjak kuliah tuh aku mulai, maksudnya berasa lah gitu. Kalau kayaknya kita nggak boleh yang terlalu perfeksionis gini deh. Ini tugas kalau di perfeksionisin mau selesainya kapan gitu ya. Iya betul sih. Itu salah satunya. Iya. Gitu. Jadi justru agak berkurang Agak malah berkurang. ketika dewasa ini. Oh, oke. Nah, kalau yang dikurangin salah satu contohnya apa? Perfeksionisnya itu dikurangin. Iya, perfeksionis. Yang hal kecilnya apa gitu? Misalnya kayak nulis. Nulis, Kalau dulu tuh aku tipikal yang nulis, dikit-dikit edit. Oh, oke. Ngerti nggak bang? Jadi kayak satu kalimat aku baca, kayaknya kurang deh, edit. Dua kalimat baca, edit. Itu kan kayak gak beres-beres kan kerjaannya. Astagfirullahaladzim. Dulu aku kayak gitu Baru banget, satu Bang. paragraf loh itu udah. Serius, aku awal-awal Astaga. nulis kayak gitu. Akhirnya kamu sadar diri sendiri, Sadar akhirnya kamu kurangin. bahwa ternyata tuh oh ya udah kelarin dulu aja, ntar edit satu lagi gitu Nah, kan. betul. Iya, Gitu betul, harusnya. kayak gitu. Harusnya sih gitu ya. Ini enggak. tugas dulu mengedit dan kayak gitu. mengevaluasi itu harusnya tugas dosen, harusnya bukan tugas kamu loh. Kamu ngerangkap tugas dosen dan jatuhnya jadinya. Gitu. Astaga. Berarti kamu kalau misalkan dibayang-bayangkan dulu, kamu dalam tugas apa nih? Tugas A nih satu misalkan. Itu selesai berapa minggu tuh bisa selesai? Enggak itu juga berarti? sih, nggak selama itu Oh, juga. nggak selama Cuma itu juga maksudnya ya kalau misalkan orang bisa nyelesain dalam 3 jam, mungkin aku bisa selesaiin 5 jam gitu Buset, ya. 2 jam ngapain? Iya kayak gitulah. Oh gitu. Nah, dan itu kan akhirnya kamu kurangin dan kamu bawa di penulisan naskah di jurnalistik nih. Iya betul. Dan itu tidak kamu terapkan, alhamdulillah ya. Iya alhamdulillah ya. Karena kalau misalkan menerapkan itu di dunia jurnalistik kayaknya kena tegur terus ya. Iya, tegur terus ya kamu. Nggak Iya, iya. selesai ini. Mbak, ini beritanya kapan naik Iya. nih mau nih gitu kan. Mbak udah hari besok ini. Iya, ini udah besok nih Mbak gitu kan. Jadi tim redaksinya pun udah kebingungan nih. Ini Mbak nih mau dinaikin beritanya apa enggak nih gitu kan. Iya gitu sih. Oh, oke. Berarti ada hal-hal kecil berarti yang kamu ubah lah ya gitu. Betul. Nah, terus sekarang kalau misalkan yang dulu masih ada sampai sekarang itu apa tuh? Hal-hal seperti itu. Kalau yang masih itu terjadwal tadi sih. Jadwal itu ya harus Jadwal prepare itu. banget ya. Aku tipikal yang kurang bisa dikontak cepet-cepet. Itu berkebalikan sama teman aku yang tadi ya bang ya. Oh yang tadi ya, yang tadi kita rekaman ya. Iya betul. Betul. Jadi kayak aku tuh berteman kalau sama Nadira, Aha. dia itu tipikal orang yang dia bisa cepet. Cepat aja. Cepet aja kayak Oh. keinget sekarang, yaudah ke Sydney yuk sekarang. Oh, Nah, aku tuh gitu. kurang bisa. Oh, kamu nggak bisa ya? Iya. Nggak bisa. Kamu harus ada prepare-nya gitu, Iya. jadwal kamu jam berapa gitu Iya kan? minimal kayak ya kontak dulu deh gitu, jangan yang hari sekarang ya, sekarang aku jemput aku nggak bisa. Nggak bisa. Susah. Bisa Oh. sih tapi susah. Susah. Oh gitu. Kamu mungkin sama Nadira mungkin antara Yin dan Yang mungkin ya. Iya kayaknya. Cabai putih. Astaga, ada Nadira lagi di sini. Iya. Kita ketawa. Jangan ketawa Nadira. Kamu kita singgung di sini. Gitu. Kami mention. mention ya. Betul. Dan sekarang itu kamu terapkan sampai sekarang ya. Iya, betul. Yang preparation apa segala macam. Schedule itu is number one. Iya betul. Itu nomor satu. Karena gitu itu kan. sih bang yang bikin aku kerja sama Nadira tuh kayak gitu. Nah, kami lagi bikin ini kan, usaha Ren juga. Oh iya usaha juga. Iya. Mm-mm. Apa usaha apa tuh? Ren kebaya. Oh kebaya. Iya, jadi kebaya baju kurung itu kami sewakan. Oh kepada- disewakan. Mm-mm. Apa namanya? Narajelita.co. Narajelita.co. Iya, betul. Oke, itu bisa dicek nanti ya di sana ya. Iya, Di betul. Instagram apa nama? Narajelita.co. Iya betul. Oke. Oke, sini kita istirahat sebentar ya. Jadi di sana tetap bersama kita di Podcast Sampai Motah. Motahnya orang awak di Siko. Tampilnya di sana.
Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Terima kasih di sana masih bersama kita di podcast sampai mau tanya orang awak di Siko tampaknya di sana. Dan di sana pun bisa menyaksikan kita di seluruh media sosial TVRI Sumatera Barat secara live streaming di YouTube, TikTok, Instagram dan juga di Facebook di sana. Dan di sana pun bisa mendengarkan live chat atau pertanyaan-pertanyaan melalui channel YouTube maupun di channel TikTok TVRI Sumatera Barat. Oke, Cindy, ada nggak sih ibaratnya? Oke, kita tidak nervous nih. Ternyata kita yang membuat kita nervous itu bintang tamunya atau narasumbernya. Iya. Biasa kan narasumber kan pasti pernah dong ketemu sama kayak pejabat apa gitu kan. Terus juga profesor apa yang S2 S3 sempat lah gitu dia. Iya kan? Iya, pasti ada lain lagi dong pressure-nya biasanya Betul. gitu kan. Nah, itu kamu ngapain biasanya? Makanya tadi tentu balik lagi ya, kita tuh butuh persiapan yang matang. Kalau misalkan untuk acara-acara dan lain sebagainya, mesti tahu juga apa sih yang mau dibahas dan lain sebagainya. Sama satu lagi, sebenarnya aku termasuk yang cukup merasa ya untuk harus berhati-hati menjaga tutur kata. Lebih berhati-hati lagi ya, Mbak? Iya, justru itu kan karena aku mengurangi berpendapat pribadi sih Bang kalau misalkan terlalu banyak pejabat publik dan lain sebagainya. Maksudnya karena kita menyadari juga ya bahwasanya pejabat publik dan lain profesor dan lain sebagainya, mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu dan justru kemampuan lebih dari kita, lebih kompeten gitu, ya, lebih kompeten gitu. Maka ya kita teruslah berada di koridor sendiri aja kayak gitu. Aku biasanya kayak gitu. Kita tahu menempatkan diri aja deh gitu kan. Betul. Gitu. Jangan seperti yang di viral. Aduh, keseber lagi. Aduh, kemention. Kemention lagi yang viral kemarin. Ya, pokoknya ya sesuai dengan cakupan kita aja gitu kan. Tapi aku juga setuju sih, ibaratnya kalau kita berpendapat nih, sedangkan narasumber kita profesional gini kayak itu kayak menjatuhkan diri sendiri jadinya. Iya, betul. Nah, jadi sebaiknya ya seperti MC yang cowok itu, diam adalah emas gitu. Iya, Aduh, kesinggung lagi. Terus sebenarnya aku kayak mikirnya mungkin niatnya baik ya, supaya nggak kosong gitu space-nya gitu, makanya ngomong. Tapi ngomong kurang pada tempatnya begitu deh. Iya, begitu jadinya. Nah, ini mungkin untuk teman-teman yang mungkin merasa yang baru dan merasa kayak wah, dia udah pengalaman udah banyak tapi baru nih. Itu tolonglah agak lebih berhati-hati gitu kan. Nggak berhati-hati, lihat narasumbernya siapa, seperti kayak kamu Cindy bilang juga tuh harus research segala macam, preparation segala macam, itu memang sepenting itu. Betul. Researchnya itu. Karena kayaknya kalau di komunikasi publik tuh apa yang kita ucapkan sekali, apalagi itu record ya, itu memang benar-benar menjadi salah satu bagian dari citra diri kita juga. Betul. Jadi kayak apa yang kita sampaikan tuh nggak bisa terpisah dari apa yang menjadi diri kita di pandangan orang lain, kayak gitu. Betul banget gitu kan. Jadi tidak serta-merta habis di saat itu aja gitu kan. Betul. Jadi ya tolonglah berhati-hati lah ya. Iya, itu penting banget sih. Ya, apalagi sempat ada yang viral lagi kan. Aduh. Ada viral. Iya, karena itu mengunjangkan sih itu. Itu heboh sih kalau menurut aku sih. Iya, betul. Itu heboh banget sih. Terlepas dari jurinya seperti itu, MC-nya harusnya netral aja. Netral aja harusnya seperti itu. Ya, dan kini sejauh ini job kamu gimana? Alhamdulillah masih aman-aman lancar ya. Lancar ya gitu kan. Ya, kami juga lagi ini juga kan tadi. Oh ya, lagi ada sampingan juga ya tadi ya. Betul. Kebaya ya. Iya. Kebaya. Gimana kalau kebaya gimana? Jadi tuh awalnya karena aku nge-MC kan Bang, jadi tuh mulai banyak DM yang masuk. Kan aku nge-MC pakai kebaya atau pakai baju kurung, betul. Terus jadi kayak ada yang komen, "Kak, bajunya bagus." Misalnya ada ini dari teman-teman juga kan. Terus ada yang kayak jahit di mana atau apa segala macam. Sampai akhirnya kayak aku punya ide kayak kenapa nggak coba disewakan kalau misalkan buat teman-teman yang berminat sama baju-baju ini gitu. Gitu. Dan ada juga emang yang nanyain. Akhirnya aku sama Nadira, karena Nadira MUA juga, kami coba-coba lah untuk apa gimana ya kalau kita bikin usaha kayak gini ya gitu. Gitu. Kayak gitu. Tapi itu kolaborasi yang bagus sih itu. Antara kebaya gitu kan. Terus ada MUA-nya, kalau butuh MUA-nya ada nih langsung gitu kan. Gitu. Kalau butuh MC ada nih MC-nya langsung gitu kan. Jadi kayak kita memang di satu ranah yang sama. Iya, makanya jadi satu benang merah yang sama jadinya. Betul. Wah, keren sih, keren. Kalau butuh ini ada ini, kalau butuh ini ada ini gitu kan. Terus gimana tuh perkembangan sekarang? Rame nggak tuh gimana? Alhamdulillah sih. Tapi kita emang baru buka juga sih Bang untuk. Baru buka? Baru buka
juga baru sebulanan ini. Baru banget berarti. Iya, betul. Wow. Ya kita bikin namanya itu Nara Jelita. Nara Itu Jelita. dari nama kami berdua sebenarnya justru. Oh, berdua. Jadi kayak Nara itu kan sebenarnya orang ya. Nara orang, manusia, narasumber, narahubung gitu Iya, kan. narahubung, betul. Jelita cantik gitu. Jadi kayak Nara Jelita, orang cantik Orang gitu. Oh, dari sana ternyata Nara Jelita. Iya betul. Oh iya. Tapi itu justru Nara gabungan nama kami berdua juga, Bang. Sabrina, Nadira. Oh iya ya? Iya. Wah bagus nih namanya nih. Iya. Perlu dengan filosofi nih berarti nih. Jujur deh, kamu berapa hari tuh ngebayangin nama itu tuh? Ayo jujur. Jujur. Saya paham nih orang perfeksionis seperti ini nih. Nah kalau itu kayak anugerah aja sih. Anugerah aja, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak berhari-hari kan? Nggak berhari-hari. Nggak berhari-hari, alhamdulillah deh kalau gitu ya. Berarti ada aja gitu kepikiran Iya, gitu ada ya. aja. Dapat ilham ya. Oh, iya. Oke, sejauh ini kamu masih ada nge-MC juga kan berarti? Masih. Apa aja sih aktivitas kamu selain MC? Ada buka apa juga? Ya itu juga. Ada lagi nggak sih? Ada ngajar juga sih. Oh ngajar juga? Iya. Sama dong kayak yang tadi. Iya, tapi beda kelas yang diajar. Oh beda kelas belajar, oke. Kalau aku lebih ke persiapan masuk kampus gitu-gitu. Oh, oke, kayak tutor gitu ya? Iya, tutor. Jadi kalau misalkan kayak di kelas 12 SMA kan itu ada SNBT namanya sekarang ya, Bang. Kalau dulu di zaman kita kayak SBMPTN. SBMPTN, iya. Jadi Nggak tahu aku kita namanya SBMPTN ngajar itu. bidang itu. Oh, ngajar di bidang itu. Oh, oke. Itu juga. Oh, gokil sih, banyak banget cuma ternyata soalnya di MC kondang, asik. Juga jadi tutor juga ya, Iya, ternyata asik. Nah sekarang mungkin harapan kamu untuk diri kamu sendiri sebagai MC kedepannya untuk usaha kamu sekarang ditekuni ini apa sih harapannya ke depan? Ya, semoga sih tentunya ke depan tuh jauh lebih berkembang lagi dan Amin, juga amin, aku amin. bisa mengimprove diri ya, jadi nggak cepat berpuas diri sih. Karena misalnya kita ketika udah lama tuh mungkin merasa kayak ngestak, padahal jauh sekali dari kata ngestak ya. Iya, betul. Karena orang-orang yang jago, orang-orang yang hebat tuh justru lebih banyak lagi gitu. Jadi Betul, jangan sampai betul. berpuas diri aja sih menurut Iya. aku. Terus untuk mengembangkan aja. Betul sekali. Karena yang orang-orang yang stuck itu orang-orang yang cepat berpuas diri juga sebenarnya. Jadi jangan sering berpuas diri ya, itulah Iya, intinya. Jadi Nusana pun harus selalu improve, selalu upgrade diri ya. Ya untuk kedepannya. Oke, terima kasih Sabrina lagi. Cindy. Iya, sama aja ya. Cindy. Ya sama Iya, aja ya. boleh. Sabrina atau Cindy. Iya, Terima boleh, kasih atas waktu-waktunya ya. Terima kasih Mudah-mudahan juga, bisa Bang. menginspirasi teman-teman yang di luar sana. Amin. Amin, ya Amin. Dan itu pula Nusana perbincangan kita bersama Cindy. Jangan lupa Nusana tonton tadi pakai sampai Motako setiap hari Senin, juga hari Selasa, buka sampai balik atau jam 2 siang di TVRI Sumatera Barat. Ambo Oscar juga kawan-kawan sadanya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan lainnya di sana dan bye bye. See ya.